Oke guys, let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-9 dan materinya adalah tentang error analysis. Nah, error analysis ini adalah structure yang bagian kedua. Jadi teman-teman nanti di structure itu ada 40 soal dan yang bagian pertama 40 soal itu bagi dua ya, teman-teman. Yang bagian pertama itu nomor 1 sampai nomor 15. Oke, jadi ada 15 soal. Nah, sisanya nomor 16 sampai nomor 40 atau ada 25 soal itu adalah part B atau part 2. Di mana di part 2 itu nanti teman-teman diminta untuk mencari di antara 4 yang digarisbawahi di dalam kalimat itu yang mana yang salah atau errornya di mana. Gitu ya, atau yang mana yang error seperti itu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar secara singkat materi tentang error analysis ya, teman-teman. Nah, jadi error analysis sebelumnya, sebelum kita ke error analysis, kita latihan dulu ya, atau kita bermain-main dulu dengan kalimat, teman-teman. Jadi setelah ini saya akan menyajikan beberapa kalimat ke teman-teman. Nah, teman-teman coba cari di antara 4 kalimat ini yang salah yang mana. Oke. Nah, kalimat pertama, Albert Einstein did not work at the hospital. Ada yang tahu, teman-teman? Satu kata yang salah itu di kata apa? Iya betul di kata worked-nya ya. Karena di situ ada kata apa, teman-teman? Karena kata kuncinya teman-teman apa kok bisa tahu work itu salah? Iya betul, yaitu kata did. Nah, did itu adalah auxiliary yang verb setelahnya harus diikuti verb keberapa, teman-teman? Verb satu, that's right. Nah, jadi ketika kita membahas tentang auxiliary, auxiliary kan ada 4 ya, ada 4 keluarga, teman-teman. Salah satunya adalah keluarganya do, yaitu do, does, atau did. Nah, did ini verb setelahnya bukan verb ed, tapi verb satu. Gitu ya. Jadi yang salah adalah work it-nya harusnya work saja, teman-teman. Nah, kalimat yang benar, Albert Einstein did not work at the hospital. Albert Einstein tidak bekerja di rumah sakit itu. Gitu ya. Nah, jadi kadang kesalahannya adalah di pembentukan katanya, teman-teman. Contoh berikutnya, an electric eel able produce electricity. Ini kalau diartikan sebenarnya enak-enak aja, teman-teman. Seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Nah, tapi di sini ada kelas kata yang salah, yaitu kata sifat. Kata sifat itu fungsinya hanya menjelaskan kata benda. Nah, tapi di sini ada kata sifat menjelaskan kata kerja, teman-teman. Ada yang tahu kata sifat apa yang saya maksud di dalam kalimat ini? Atau yang salah menurut teman-teman di kata apa? Ya, betul, di kata able, ya, teman-teman. Able itu kata sifat, nggak bisa menjelaskan kata kerja produce, nggak bisa, teman-teman. Nah, yang bisa menjelaskan kata kerja itu antara auxiliary, kalau nggak gitu, keterangan atau adverb, ya. Nah, kebetulan teman-teman di dalam keluarganya auxiliary, lebih tepatnya modal auxiliary, itu ada yang artinya sama dengan able, yaitu dapat atau bisa atau mampu. Ada yang tahu, teman-teman? Di dalam keluarganya modal auxiliary yang artinya dapat atau bisa atau mampu itu kata apa? Ya, betul. Jadi di situ yang salah adalah able, harusnya kita ganti menjadi can. Gitu ya. Kalimat yang benar berbunyi, an electric eel can produce electricity. Jadi seekor belut listrik itu bisa menghasilkan listrik atau can generate electricity gitu ya. Bisa mengeluarkan listrik seperti itu. Nah, sekali lagi, kadang si pembuat soal itu merubah kata yang sudah benar menjadi salah. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi tidak selalu, teman-teman. Contohnya, the method new was proven to be effective. Ini kalau diartikan sebenarnya enak-enak aja ya. Metode yang baru itu terbukti ampuh. Nah, cuman ada dua kata yang terbalik, teman-teman. Ada urutannya harusnya A, B. Jadi A dulu baru B, tapi iya betul, Mas Zowie. Ini kebalik ya. Jadi harusnya bukan the method new, tapi the new method. Materi kita hari ke-6, teman-teman. Tentang kata sifat. Kalau ada kata sifat, menjelaskan kata benda dan nempel dengan bendanya, maka letakkan di sebelum kata bendanya. Atau kata sifatnya dulu, baru kata benda. Maksud saya gitu ya, teman-teman. Nah, kalau method new kan kebalik. Metodenya dulu, kata bendanya dulu ya, baru new-nya, kata sifat. Nah, itu kebalik kalau dalam bahasa Inggris, noun phrase
Ketika adjektif ketemu noun, itu urutannya adjektifnya dulu baru noun. Oke? Jadi ada yang kebalik, kadang ada yang diganti, ada dua kata yang kebalik. Nah, ada juga contohnya seperti ini. Di kalimat ini ada pemborosan kata. Jadi ada kata yang harus dihapus. Kalimatnya berbunyi, Faker is the most best LOL player in the world. Ada yang tahu, teman-teman? Kata yang harus kita hapus, kata apa di sini? Nah, antara most atau best ya, intinya teman-teman sudah menemukan titik yang keliru di mananya gitu, yaitu most bestnya ini. Nah, yang harus dihapus itu adalah di kata mostnya, teman-teman. Gitu ya. Karena best itu adalah bentuk superlatif dari kata good. Good itu baik atau bagus gitu ya. Lebih baik atau lebih bagus itu better, itu komparatifnya. Nah, kalau superlatifnya caranya kita bilang yang paling baik itu bahasa Inggrisnya adalah best. Tidak perlu ditambahkan most lagi. Oke. Nah, jadi jawabannya, kalimat yang benar adalah Faker is the best LOL player in the world. Seperti itu. Nanti kalau diartikan ya Faker adalah pemain LOL terbaik di dunia. Seperti itu. Nah, contoh terakhir, nah ini tadi kadang si pembuat soal itu menambahkan kata yang tidak perlu, teman-teman. Nah, contohnya yang ini ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir, contoh kalimatnya adalah one the most important skills to acquire is communication. Di kalimat ini ada satu kata yang dihilangkan. Ada yang tahu kata yang hilang itu kata apa dan di mana, teman-teman? Iya betul. Di antar di setelahnya one itu ya harus ada kata of. Betul, teman-teman. Jadi kalimat ini harusnya berbunyi one of the most important skills to acquire is communication. That's right. Nah, jadi kadang si pembuat soal itu menghilangkan satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Nah, itu tadi adalah sedikit simulasi, teman-teman, bentuk kalimat yang mengandung kesalahan yang mirip dengan yang ada di tes nanti. Gitu ya. Nah, jadi langsung saja ke teorinya. Jadi error analysis atau kesalahan, pencari kesalahan gitu ya di dalam kalimat itu ada 4 berdasarkan bagaimana kesalahan itu dibentuk oleh si pembuat soal ya, teman-teman. Yang pertama ada misformation dari kata formation ya, yaitu bentuk, teman-teman. Nah, miss itu maksudnya salah. Jadi misformation itu adalah bentuknya salah. Jadi si pembuat soal itu merubah bentuk satu kata yang harusnya benar jadi salah, teman-teman. Nah, contohnya tadi adalah yang Albert Einstein did not work it tadi. Jadi harusnya work. Yang benar awalnya adalah work sama si pembuat soal worknya itu ditambahkan ed. Nah, jadi salah ya. Walaupun sudah benar di situ kita butuh kata kerja karena auxiliary tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja. Nah, tapi kata kerjanya juga harus dilihat bentuknya apa. Bukan verb ed kalau pakai did. Pakainya adalah verb satu. Contohnya seperti itu, teman-teman. Atau kadang si pembuat soal itu mengganti katanya dan kelas katanya juga ikut rubah, juga ikut berganti, teman-teman. Contohnya yang awalnya adalah an electric eel can produce. Nah, diganti menjadi kelas kata lain yaitu kata sifat, able. Gitu ya. Dan untuk misformation ini adalah jenis soal yang paling banyak keluar di error analysis, teman-teman. Jadi ketika teman-teman tes menghadapi error analysis atau structure yang bagian kedua, misformation ini bisa dibilang jumlah soalnya antara 20-an gitu ya. Jadi bisa 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kadang yang tiga yang bawah ini tidak keluar, teman-teman. Walaupun sering kali keluar gitu ya. Jadi misformation ini paling banyak. Oke. Nah, kemudian berikutnya ada misordering dari kata order, order urutan. Nah, kalau misordering itu adalah pengurutan yang keliru. Yang harusnya urutannya A B menjadi B A. Contohnya tadi adalah yang method new tadi, teman-teman. Jadi kalimat yang benar harusnya the new method was proven to be effective. Nah, tapi sama si pembuat soal, dua kata dibalik, yaitu method new. Harusnya new method. Dan nanti biasanya kalau misordering ini dua-duanya digaris, teman-teman. Kalau yang ITS asli ya, kalau teman-teman ngambil yang tes TOEFL yang asli dari ITS, dua-duanya nanti digarisi. Jadi method digaris bawahi, new juga digaris bawahi. Jadi satu gitu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada yang digaris bawahi lebih dari satu, teman-teman coba cek dulu. Siapa tahu itu adalah misordering.
Oke. Nah, berikutnya adalah addition dari kata add, menambahkan. Jadi addition itu adalah penambahan kata yang tidak perlu di dalam kalimat. Nah, contohnya tadi adalah Faker is the most best. Nah, best itu sudah bentuk superlatif dari kata good, teman-teman. Jadi good, superlatifnya best, maka jangan ditambahkan most lagi. Gitu ya, jadi pemborosan. Nah, ini yang dimaksud addition. Cara membenarkannya ya kita hapus aja yang ketambahan tadi atau pemborosannya tadi. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah omission dari kata omit, teman-teman. Artinya menghilangkan. Nah, omission ini artinya penghilangan. Penghilangan kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Dan biasanya yang dihilangkan itu kata-kata yang sepele, teman-teman. Maksudnya sepele itu yang kecil-kecil, pendek-pendek. Contohnya contohnya the, contohnya is, contohnya of, dan lain-lain. Nah, tapi walaupun sedikit, itu penting ya di dalam kalimat. Karena kalau contohnya nggak ada of tadi, yang ini teman-teman ya. Kalau misalkan nggak ada of, one ini fungsinya sebagai apa tidak jelas. Karena one itu bisa jadi kata ganti, teman-teman. Pronoun. Terutama ketika setelahnya ada the-nya ini. Jadi the ini sampai skills itu kata benda yang berdiri sendiri. One-nya juga berdiri sendiri sebagai pronoun. Nah, pronoun ketemu kata benda di dalam satu posisi kalimat, nanti double. Entah subjek, entah objeknya. Gitu ya. Maka harus dipisah dengan cara kata bendanya yang kedua ini dijadikan keterangan. Dengan ditambahkan preposisi di sebelumnya. Jadi one of the most tadi ya. Dan biasanya nanti kalau yang digarisbawahi, ketika teman-teman ngambil tes yang asli, itu dua katanya ini digarisbawahi. Jadi one the-nya itu digarisbawahi, yang hilang itu adalah di tengah-tengahnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk materinya, maksudnya untuk babnya, itu sebenarnya yang sudah kita pelajari dari hari pertama sampai hari ke-8. Gitu ya. Nanti mungkin, apa namanya, tambahannya adalah tentang vocab, teman-teman. Contohnya vocab itu perbedaan penggunaannya much sama many. Di mana dua-duanya sama-sama kata sifat, tapi penggunaannya much sama many itu kan berbeda, teman-teman. Much untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, sedangkan many untuk kata benda yang bisa dihitung. Nah, contohnya seperti itu. Gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita ke contoh soalnya. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Sepertinya nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba ke contoh soal ini, teman-teman. Nah, untuk caranya, kalau teman-teman belum terbiasa ya dengan soal error analysis ini, bisa dengan cek subjek predikat dulu atau sentencing dulu, teman-teman. Ya, dari materi hari kita pertama. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikatnya dulu. Di situ ada kata develop. Itu verb 2 ya, karena setelahnya ada objeknya, teman-teman. Itu predikat. Subjeknya adalah much cultures. Kata bendanya adalah di cultures-nya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap. Tidak ada masalah dengan sentencing. Berarti masalahnya di phrasing, teman-teman. Kalau masalahnya di phrasing, maka teman-teman cek satu persatu yang digarisbawahi dan hubungkan dengan dengan kata sebelumnya dan kata setelahnya. Gitu ya, maksudnya posisinya dia di mana, bisa nggak di situ, dan boleh nggak kata itu pemilihannya. Gitu ya. Kita cek dulu yang alpha. Yang alpha di situ adalah kata over. Nah, over itu salah satu kelas katanya adalah preposisi, teman-teman. Dia diikuti kata benda setelahnya untuk menjadikannya keterangan. Nah, berarti preposisi over tidak ada masalah ya. Yang alpha nggak ada masalah. Kalau yang bravo, much itu adalah kata sifat, menjelaskan kata benda cultures tidak masalah kelas katanya ya. Nah, tapi karena culture ini ada S-nya, jelas, maka dia adalah benda yang bisa dihitung dan dia jamak. Nah, kalau bendanya bisa dihitung dan jamak, kita nggak boleh pakai much, teman-teman. Tapi pakainya adalah many, gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo, harusnya bukan much tapi many, gitu ya. Kalau yang Charlie, there itu kelas katanya adalah kata ganti. Kata ganti itu menggantikan kata benda, teman-teman. Ya, yang di dalamnya informasi itu sudah ada. Nah, kata benda yang dimaksud adalah cultures ya, dia jamak, maka pakai there tidak apa-apa, teman-teman. Jadi there itu bukan cuma untuk manusia ya, there itu juga bisa dipakai selain manusia. Intinya bendanya itu banyak, maka pakainya there kalau digantikan atau kalau pakai kepemilikannya. Nah, teknik itu jamak.
Kepemilikan diikuti kata benda jamak tidak ada masalah, teman-teman. Kata benda tunggal juga tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi delta tidak ada masalah, jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman sudah sering latihan, sudah sering berlatih, teman-teman tidak perlu lama-lama menggunakan teknik subjek predikat ya. Vocab teman-teman otomatis kan semakin bertambah, semakin banyak. Bisa teman-teman langsung scan dari depan ke belakang. Contoh teman-teman, kita scan dari depan ke belakang, rarely has. Rarely itu adalah negative adverb ya, artinya sama dengan seldom. Ya, jarang, artinya jarang teman-teman. Dia kita bahas di hari keempat tentang inversi. Ketika negatif adverb ini dipindah di sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya, maka inversi. Di situ ada auxiliary has, verbnya adalah had. Jadi A nggak ada masalah, bravo juga nggak ada masalah. Ini verb 3 ya teman-teman. Karena auxiliary have has had, diikutinya verb 3. Oke, jadi alpha sama bravo tidak ada masalah. As great an impact on society. Nah, di situ impact kata benda tunggal karena sebelumnya ada an. Sama an artinya sebuah atau seorang atau seekor dan lain-lain. Itu nanti menandakan kalau bendanya tunggal, teman-teman. Nah, impact sudah tunggal, kemudian ada kata benda juga society supaya tidak double kata benda ketemu kata benda, maka dipisah dengan preposition. Dan memang preposition yang dipakai untuk kata benda impact adalah on. Dampak terhadap atau dampak pada gitu ya, teman-teman. Jadi nggak ada masalah yang Charlie. Nah, yang jadi masalah adalah yang delta, teman-teman. Teman-teman ada yang tahu grow itu kelas katanya apa? Grow itu artinya tumbuh, teman-teman. Ya. Atau juga bisa artinya menanam. Ya, betul, dia adalah kata kerja, ya, atau verb, teman-teman. Oke. Nah, karena verb dan dia verb satu ya, jelas sebelumnya juga nggak ada auxiliary-nya juga dan dia verb satu. Verb satu itu hanya bisa jadi predikat. Sedangkan di awal tadi itu sudah ada auxiliary verb-nya, teman-teman, sebagai predikat. Jadi kita tidak membutuhkan predikat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, terus yang dibutuhkan di situ apa, Sir? Petunjuk teman-teman adalah kata the. Materi kita di hari ke-6 ya, tentang kata sifat. The ini termasuk ke dalam kata sifat yang determiner. Lebih tepatnya determiner keluarganya artikel. Nah, kita fokus ke determinernya, teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat, determiner itu jenis kata sifat yang bagaimana sih? Atau setelahnya harus ada apa? Sebelum nabrak eh, bagian kalimat yang baru. Masih ingat nggak teman-teman? Setelahnya determiner harus ada apa? Sebelum nabrak bagian kalimat yang baru. Ya betul Mas, yaitu harus ada kata benda. Ya, determiner harus diikuti kata benda dulu baru nabrak preposisi lagi atau bagian kalimat yang lain. Gitu ya. Nah, jadi di sini harusnya bukan grow, bukan kata kerja. Di situ kita butuhnya kata benda. Maksud saya noun ya, bukan kata kerja, tapi kita butuhnya noun. Nah, teman-teman ada yang tahu kata benda yang dibuat dari kata kerja grow itu apa? Bukan gerundnya ya, teman-teman, tapi kata benda murni. Karena gerund nggak boleh dikasih the, teman-teman. Oke. Kalau ada the-nya berarti itu bukan gerund. Kata benda murni dari kata grow adalah. Nah, atau kalau teman-teman misalkan penasaran, pengen melihat kata benda dari kata kerja grow, teman-teman bisa lari ke kamus, kita cari kata grow. Nah, jadi di sini biasanya teman-teman diberikan word family-nya. Jadi kelas katanya, gitu ya. Nah, ada kata benda, sorry, kata benda dari, jadi grow itu sebenarnya dia kata kerja, teman-teman ya, verb dan cuman verb, tidak ada angkanya di situ, berarti kelas katanya cuma satu ini. Nah, di situ tapi teman-teman dikasih tahu pembentukan setiap kelas katanya. Kalau dia noun, itu nanti grower. Artinya ada dua ya, teman-teman. Artinya grower itu adalah orang yang menumbuhkan. Grower juga bisa diartikan alat penumbuh. Seperti itu. Nah, atau growth, itu kata benda murni ya, teman-teman. Artinya adalah pertumbuhan. Nah, kalau undergrowth berarti apa, teman-teman? Undergrowth itu pertumbuhan yang kurang. Maksudnya seperti itu. Outgrowth sama kayak mirip ya. Kalau overgrowth kebalikannya. Jadi pertumbuhan yang berlebihan atau yang melebihi batas normal. Nah, intinya di situ tadi kita butuh kata benda dan artinya yang kata benda mati ya, maksudnya benda selain manusia, maka pakainya yang growth. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang delta harusnya adalah growth. Oke, jadi kalimat yang benar
rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Kalau diartikan, jarang sekali sebuah teknologi komunikasi telah memiliki dampak yang sama besarnya terhadap masyarakat dengan pertumbuhan yang cepat dari internet. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, contoh berikutnya, teman-teman. Caranya sama, misalkan kalau teman-teman belum terbiasa, ya kita cek dulu subjek predikat, nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau kita tarik dari depan ke belakang, ada kata kerja shapes, artinya membentuk. Subjeknya adalah erosion. Itu subjeknya, teman-teman. Kemudian, nah ada predikat lagi does. Subjeknya adalah erosion, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di situ, teman-teman, ada conjunction as yang kemarin kita pelajari di paired words ya. Jadi ketika di perbandingan, kata as sama kata then itu bisa menjadi conjunction. Oke, nah berarti di sini conjunctionnya adalah yang as ini. Nah, nggak ada masalah teman-teman dengan sentencing ya. Kalau nggak ada masalah dengan sentencing, maka teman-teman cek satu-satu yang digaris bawahi dengan kata sebelumnya dan kata setelahnya sesuai tempatnya. Kalau yang alpha, shapes di sini kan tadi sebagai predikat dan dia verb SES. Teman-teman masih ingat verb SES itu dipakai ketika subjeknya bagaimana, teman-teman? Atau kapan kita memakai verb SES? Jadi yang dilihat subjeknya ya, subjeknya itu harus bagaimana kalau kita mau pakai verb SES. Jangan takut salah, saya ingat teman-teman ya. Atau setahunya teman-teman. Ya, ketika bukan lebih dari satu, malah kebalikannya. Jadi ketika tunggal atau ketika satu, Miss. Ya, kalau digantikan nanti jadinya he, she, atau it. Gitu ya. Jadi kalau dia tunggal, maka pakainya verb SES untuk menyatakan fakta. Di sini kan tidak ada keterangan waktu lampau ya, artinya dia fakta, teman-teman. Nah, di situ subjeknya adalah erosion. Dia adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kata benda tidak bisa dihitung dianggap tunggal. Maka pakai verb SES tidak ada masalah. Oke? Jadi yang salah bukan yang alpha, teman-teman. Kalau kita lihat ke belakang lagi, landscapes in much the same. Nah, yang salah adalah yang Charlie, maaf teman-teman ya. Keceplosan, maksud saya gitu. Kalau much sudah benar, karena much di sini bukan kata sifat, dia adalah kata keterangan yang menjelaskan kata sifat the same. Nah, kalau yang menjelaskan kata sifat itu kata keterangan. Much itu juga bisa jadi kata keterangan, teman-teman. Kalau kita cek di kamus. Gitu ya. Nah, yang salah adalah yang Charlie, ini kebalik, teman-teman. Manner itu adalah kata benda, same itu adalah kata sifat. Artinya yang sama gitu ya. Manner artinya cara. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie itu harusnya bukan manner same, tapi same manner. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar berbunyi, erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Kalau diartikan, erosi oleh angin membentuk bentuk-bentuk daratan dalam eh, cara yang sangat sama dengan erosi oleh air. Kalau diartikan seperti itu. Nah, untuk contoh berikutnya, nah ini ada yang ada yang ditambahkan di kalimat ini, teman-teman. Contoh kalimat yang salah adalah fossils are made up, sorry, fossils are made them up of the remains of once living organisms. Nah, ini materi kita hari ketiga, teman-teman, tentang pasif ya. Teman-teman masih ingat pasif itu rumusnya kalau di predikat apa, teman-teman? Kata kerja pasif kalau di dalam predikat rumusnya apa? Masih ingat nggak? Nah, kalau di predikat, Miss, kalau verb 3 itu kan yang bukan predikat, teman-teman. Tapi dia pasif, betul. Tapi bukan predikat. Nah, pertanyaan saya adalah yang predikat. Kan rumus pasif ada dua. Nah, auxiliary plus verb 3 bisa dispesifikasikan, Miss. Auxiliary-nya itu dari keluarganya siapa? Betul. Jadi kalau di predikat itu auxiliary, enggak betul. To be ya. Jadi kalau kita belajar pasif, kata kerja pasif di predikat itu auxiliary-nya harus to be, teman-teman. Harus ada to be-nya. Nah, to be diikuti verb 3 itu pasif. Dan teman-teman masih ingat pasif itu setelahnya tidak boleh dikasih apa?
Nah, betul. Nah, berarti di sini kelihatan ya, atau ketemu ya, teman-teman. Jawabannya berarti yang mana? Pertanyaan saya ke teman-teman. Ya, betul. Yang Bravo. Ini ada penambahan yang harus dihapus, yaitu kata them, teman-teman. Nah, them di situ itu objek. Padahal predikatnya pasif, ada are, ketemu made, teman-teman. Oke, jadi themnya ini kita hapus aja. Oke, kalimat yang benar berbunyi, fossils are made up of the remains of once living organisms. Nah, jadi make up itu satu kata ya, teman-teman. Artinya adalah menyusun. Nah, karena dipasifkan ya artinya tersusun gitu ya. Jadi kalau diartikan fosil, fosil itu tersusun dari sisa-sisa organisme yang dulu pernah hidup. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke contoh berikutnya. Nah, kalau tadi penambahan kata yang eh, tidak perlu ya, teman-teman, yaitu objek. Nah, sekarang si pembuat soal ini menghilangkan kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Nah, ini materinya sangat kecil, teman-teman. Tapi saya ingat sudah saya sampaikan tentang materi penggunaan the, ya. Materi hari ke-6, teman-teman. Ada kata benda yang wajib dikasih the. Nah, kata benda itu hanya diciptakan satu oleh Tuhan, teman-teman, di dunia ini gitu ya. Di kehidupan ini cuma diciptakan cuma satu. Contohnya matahari. Matahari itu bahasa Inggrisnya ada yang tahu? Bukan cuma sun, teman-teman. Nah, betul, the sun, seperti yang ditulis oleh Miss Nur Atika ya. Contohnya lagi, teman-teman. Misalnya adalah, eh, nah, alam semesta. Alam semesta itu bahasa Inggrisnya, ada yang tahu, teman-teman? Alam semesta. The universe. Betul, teman-teman. Nah, di sini kebetulan sama ya dengan universe juga. Nah, di sini yang hilang adalah the di sebelumnya kata universe. Ini kalau teman-teman penasaran kata benda apa aja contoh-contoh yang diciptakan Tuhan cuma satu itu namanya adalah singularity noun, teman-teman. Jadi kata benda yang cuma satu diciptakan cuma ada satu. Oke, contohnya adalah eh, Atlantik ya. Jadi kita bilangnya eh, di Atlantik. Kemudian Arktik misalnya, di Arktik seperti itu. Di Antartik gitu ya, teman-teman. Jadi karena mereka cuma satu ya kita kasihkan the seperti itu. Karena orang yang kita ajak omong pasti tahu yang kita maksud yang mana atau bendanya pasti sudah jelas. Nah, untuk menjelaskan benda kita kasih the gitu ya. Kalau yang alpha, forms itu dia jamak ya, kata benda teman-teman, karena sebelumnya ada kata sifat various, artinya bermacam-macam. Nah, bermacam-macam ya bendanya harus dijamakkan, seperti itu. Kemudian kalau yang Bravo, driving force itu artinya adalah, apa ya teman-teman? Latar yang membelakangi atau yang mendorong. Atau yang melatar belakangi. Nah, kan teman-teman, yang melatar belakangi atau yang mendorong. Seperti itu. Jadi sudah benar aktif verb ing ya kata sifat teman-teman namanya adalah participle. Nah, behind preposition untuk memisahkan force yang sebelumnya itu ya dengan all processes kata benda supaya jadi keterangan all processesnya. Seperti itu. Nah, jadi yang Charlie juga sudah benar. Yang salah adalah delta harusnya the universe. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh penerapan yang sudah kita pelajari ya. Sekali lagi, untuk materi, itu materi chapter 1 sampai chapter 8. Nah, cuman di error analysis ini dicampurkan dengan vocab-vocab dari setiap kelas kata, teman-teman. Gitu ya, keunikan. Misalnya tadi yang saya sampaikan. Dan kebanyakan itu materi chapter 5 sampai maksud saya chapter 6, teman-teman. Chapter 6 sampai chapter 8. Kalau masalahnya vocab. Gitu ya, contohnya adjective, much sama many tadi. Contohnya few sama little dan lain-lain. Kemudian adverb atau keterangan. Nah, keterangan itu bisa jadi preposisinya yang keliru, harusnya preposisinya bukan itu tapi diganti itu gitu ya. Bisa jadi keterangannya harusnya bukan keterangan tempat misalnya, tapi keterangan waktu. Nah, itu gimana gitu ya, teman-teman? Seperti itu. Nah, sekarang kita coba kelatihan buat teman-teman. Dicoba dulu ya, jangan takut salah, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab alpha. Nah, langsung dijelaskan juga dan teman-teman ya, can harus diikuti verb 1, harusnya live, Mister. Betul, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Materinya tentang auxiliary, yaitu auxiliary modal, itu verbnya harus verb 1, bukan verb SIS ya. Verb SIS itu nggak boleh dikasih auxiliary sebelumnya, teman-teman. Oke, nah jadi betul yang salah adalah yang alpha, harusnya live. Seperti itu. Itu juga kurang off bukan, Sir? Di mana off-nya, teman-teman? Setelah times. Oke, kita cari kata times ya. Atau kita cari kata, gimana ya, nyarinya yang types-nya atau, oke, kita cari kata times-nya ya. Apakah setelah 50 kali misalnya, apakah harus ada off atau langsung bisa diikuti kata bendanya? Kita cari kata time. Kata dasarnya adalah time, teman-teman. Kita cari yang artinya kali, bukan yang artinya waktu, tapi yang artinya kali. Dia countable. Nah, di sini ya, coba kita cari di sini, teman-teman, untuk perbandingan yang berapa kali gitu ya. Oh, sorry, ini first time. Oh, ini bukan kali yang, sebentar, teman-teman. Oke, ternyata di apa namanya? Di soalnya belum ada. Kita coba cari di korpus, teman-teman. Banyak ya, untuk time ini penggunaannya banyak. Coba kita cari di corpus, teman-teman. Corpus itu contoh-contoh lain gitu ya. Nah, ini. Jadi examples from the corpus. Mari kita coba cari yang times. Berapa kali, apakah harus ada off-nya atau tidak? Ternyata di contoh ini nggak ada, teman-teman. Kalau nggak ada, maka kita carinya di Uglis ya. Nah, kita cari di Uglis, penggunaannya di speaking. Sebentar, saya sambil nyalakan suaranya supaya teman-teman juga bisa latihan pronunciation atau latihan listening gitu ya. Kita cari up to, sorry, up to misalnya, coba ada nggak kalau yang gini? 50 times. Coba kita cari, teman-teman. Be up to 50 times. As promised, Nah, contohnya di sini ya. Ini ada, teman-teman. Kita dengarkan dulu. as promised, I'll go ahead and speed this up to 50 times the normal speed. As promised, I'll go ahead and speed this up to 50 times the normal speed. Ada off-nya nggak, Miss, di situ tadi? As promised, I'll go ahead and speed this up to 50 times the normal speed. Nggak ada ya? Atau kita coba cari yang lain? They also To take star. Wrong. They can carry something that's up to carry off pieces of rock. Nah, ini teman-teman. Ini malah mirip dengan yang tadi. Ada body weight juga ya. Mari kita cek. Kita dengarkan dulu. Carry off pieces of rock up to 50 times their body weight. Other than rocks, carry off pieces of rock up to 50 times their body weight. Other than Nah, tidak ada off-nya, Miss. Ya, jadi nggak perlu off. Kalau teman-teman mau bilang 50 kali, misalnya ya, 50 kali berat tubuhnya ya, kita langsung bilang aja 50 times their body weight. Seperti itu. Oke, teman-teman? carry off pieces of rock up to 50 times their body weight. Seperti itu. Nah, kita kembali ke PPT tadi. Nah, jadi apakah harus ada off di sini? Jawabannya tidak, teman-teman. Gitu ya. Dapat, Miss Susanti, maksud saya? Tapi sayangnya memang di kamus tadi nggak ada ya, teman-teman. Itu sayang sekali karena memang sumbernya ya salah satunya kamus gitu yang terpercaya. Yaitu nggak enaknya Longman kadang gitu, teman-teman. Ada referensi yang kurang seperti itu. Tapi saat tadi sudah saya berikan teman-teman untuk referensi lain yaitu Juglis.
Sebenarnya Euglis itu dipakai untuk kalau teman-teman penasaran dengan gimana sih cara membacanya sesuatu atau suatu kata di dalam kalimat. Nah, itu konsultasinya di Euglis tadi, teman-teman. Ya. Nah, tapi saya menemukan cara lain. Maksudnya alternatif, maksudnya apa ya? Kegunaan lain maksud saya dari Euglis itu, yaitu mencari ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris itu ada nggak sih? Nah, walaupun juga itu juga nggak seluruhnya semua ungkapan dalam bahasa Inggris pasti ada di situ, tidak, teman-teman. Nah, tapi minimal sebagian besar ada seperti itu. Gitu ya. Jadi tidak perlu off setelah berapa kali lipat dari sesuatu. Jadi kita nggak perlu masukkan dari. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Iya, iya. Oke, waktunya habis teman-teman. Silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Ada jawaban alfa. Nah, teman-teman semuanya sepertinya menjawab alfa nih. Mungkin saya kasih ada jawaban bravo ternyata. Untungnya teman-teman. Yang alfa itu ada kata e-nya teman-teman. Ya, itu menandakan kalau benda yang dijelaskan itu haruslah tunggal karena artinya sebuah teman-teman. Nah, maka kata benda yang dijelaskan, bukan honeybee-nya ya yang dijelaskan teman-teman. Honeybee di sini noun adjunct atau kata benda yang menjelaskan kata benda lain. Nah, kata benda yang dijelaskan adalah hive, artinya sarang. Di sini kalimatnya pengen bilang sebuah sarang lebah, gitu ya. Nah, karena sarang lebah itu cuma satu, maka hive sudah benar. Maksudnya ada e-nya, ada sebuah kan satu teman-teman. Maka pakai hive, jangan hives. Karena masa sebuah orang, seorang guru-guru kan gak enak. Lebih enak seorang guru seperti itu. Jadi kalau ada bendanya harus tunggal. Materi kita chapter 6. Gitu ya. Nah, yang salah di sini adalah yang bravo. Memang di sini dia jadi ini ya, teman-teman, jadi pengecoh karena petunjuknya juga di garis bawahi. Jadi antara alfa atau bravo kalau seperti ini. Karena kalau tunggal nggak boleh pakai verb 1. Nah, atau kalau verb 1 nggak boleh pakai tunggal. Jadi yang salah antara ini harus dirubah jadi jamak atau have-nya harus dirubah jadi has. Tergantung yang mana yang salah gitu ya. Nah, petunjuknya teman-teman di soal itu adalah kata artinya sebuah, maka have sudah benar. Karena sebuah bendanya harus tunggal, teman-teman. Oke. Nah, yang salah berarti adalah yang bravo. Have itu harus diganti menjadi has, verb SES. Karena singular subject atau he, she, it tadi, teman-teman. He, she, sama it subjeknya harus verb SES kalau dalam menyatakan fakta. Gitu ya. Nah, kemudian thousands ini kebetulan di soal ini kita lumayan ya teman-teman menemukan beberapa ilmu juga. Maksudnya di sini kalau teman-teman menemukan satuan, maksudnya satuan itu misalkan satuan bilangan gitu ya. Contohnya puluhan. Puluhan itu kan nggak jelas berapa puluh gitu teman-teman. Nah, kalau mau bilang puluhan itu kita bilangnya adalah tens. Gitu ya. Misalkan lagi kita mau bilang ratusan. Ratusan itu kan hundred. Ratus itu kan hundred, teman-teman. Nah, tapi kalau tidak jelas berapa ratus, kita langsung pukul jadi ratusan. Jadi jumlahnya tidak jelas, itu kita jadikan hundreds. Sama, teman-teman. Thousand, kalau jumlahnya tidak jelas berapa thousand, berapa ribu, maka thousand-nya ini kita tambahkan S. Jadi yang Charlie sudah benar. Ini nanti artinya jadi ribuan. Karena kalau nggak dikasih S, teman-teman, nanti artinya jadi ribu. Jadinya satu ratu lebah, ribu lebah-lebah pekerja, kan nggak enak ribu, harusnya ribuan. Nah, untuk menjadikan an, maka kayak 10, kayak 100, itu ditambahkan S. Million itu ditambahkan S. Nah, tapi kalau sebelumnya 1000, 10 sama 100 ini ada penanda jumlahnya, teman-teman, maka jangan dikasih S 100-nya ya. Seperti itu. Jadi a few hundred saja. Misalkan 100, 200, 300, jangan 300, teman-teman. Karena yang ditambahkan S nanti adalah kata bendanya. Seperti itu. Gitu ya. Dan kalau misalkan kita pakai jumlah yang tidak jelas, yang ditambahkan S tadi, misalkan puluhan, ratusan, ribuan, itu ditambah of, teman-teman, sebelum dikasih kata benda. Jadi thousands of.
Nah, mungkin ini yang bikin bingung tadi ya, yang kita ketemu berapa kali tadi, 50 times kita nggak boleh pakai of, tapi kalau yang ini harus dikasih of baru diikuti kata benda. Seperti itu. Nanti ditambahkan ke catatan yang adjektif ya, teman-teman, ke penanda jumlah atau namanya kardinal, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jadi ini kalau diartikan, sebuah sarang lebah madu umumnya atau biasanya memiliki satu ratu lebah, kemudian ribuan lebah-lebah pekerja, dan beberapa ratus tawon jantan atau lebah jantan. Seperti itu. Hive artinya sarang ya, teman-teman. Lanjut, mirip ya hive sama hive, teman-teman. Jadi bingung juga, itu juga digaris bawahi juga ya. Hive digaris bawahi, hive juga digaris bawahi gitu. Tapi hive itu kata benda artinya sarang. Itu ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba lagi teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban delta. Oh iya, semuanya menjawab delta ya berarti. Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik, nah tapi jawaban teman-teman sudah benar semua nih. Ya udah, kita bahas bareng ya. Nah, petunjuk teman-teman di sini adalah kata N, fanboys teman-teman. Masih ingat nggak? Fanboys itu harus menghubungkan yang sama. Kalau sebelumnya adalah to verb 1, to verb 1 itu kan yang dihubungkan to verb 1 semua teman-teman. Ya maka setelahnya N itu walaupun preposition plus noun tapi bukan for, tapi juga harus to ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang delta. Ini masalah tentang fanboys, harus menghubungkan yang setara. Nah, to-nya teman-teman hilangkan juga nggak apa-apa ya. Jadi dijadikan drive saja nggak masalah. Gitu ya. Jadi to build brand awareness, di sini juga verb 1 aja nggak apa-apa. Engage audiences and drive sales. Itu boleh. Atau to-nya ditulis lagi juga nggak salah, teman-teman. Jadi to build brand, to engage audiences, and to drive sales. Itu juga boleh. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Good job, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab delta ya. Kita cek bareng teman-teman. Nah, jawabannya betul delta teman-teman. Harusnya apa di situ? Iya betul, published ya, pakai ed. Kenapa? Karena ada fanboys. Fanboys harus menghubungkan dua yang sama. Nah, sebelumnya verb 2, maka setelahnya juga harus verb 2. Betul, teman-teman. Jadi harusnya published. Kalimat yang benar, the concept of psychoanalysis was founded by Sigmund Freud when he wrote and published The Interpretation of Dreams. Jadi konsep dari psychoanalysis itu ditemukan oleh Sigmund Freud ketika dia menulis dan mempublikasikan bukunya yang berjudul The Interpretation of Dreams. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Jangan takut salah, teman-teman. Teman-teman ada yang menjawab Bravo ternyata. Ada yang menjawab Charlie. Banyak Charlie.
Tapi ada juga yang menjawab Bravo. Nah, kita cek bareng teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the United States itu dianggap satu ya, teman-teman. Maka pakai export tidak ada masalah. Karena the United States itu nama. S-nya kan besar, teman-teman. Jadi jangan terkecoh dengan S di belakangnya itu. Oke, jadi the United States itu termasuk ke dalam satu benda. Maka pakai export verb SES sudah benar. Yang alpha tidak masalah. Large volumes itu adalah object of. Nah, yang salah di sini, teman-teman. Di sini menjelaskan kata benda mana sih? Pertanyaan saya. Di situ menjelaskan kata benda apa, teman-teman? Produk. Agricultural kata sifat, Mister. Jadi bukan agricultural yang dijelaskan karena kata sifat tidak bisa menjelaskan kata sifat. Agricultural ini kata sifat, dia sama-sama menjelaskan satu kata benda yang sama yaitu products, teman-teman. Nah, products ini kan jamak, ya kan? Maka di sini tidak perlu, jadi dihilangkan saja. Atau kalau teman-teman mau ganti ya pakai the. Karena the boleh teman-teman dipakai SES. Di kata benda S itu boleh, kata benda jamak boleh. Jadi diganti the boleh, pakai many juga boleh. Atau kalau teman-teman hilangkan juga nggak masalah. Gitu ya. Kalau yang Charlie itu tidak ada masalah teman-teman. Karena di soal sudah ada predikat, kita tidak butuh predikat lagi. Jadi kita pakainya verb ing karena setelahnya ada objeknya, bukan verb 3. Kalau verb 3 nanti jadi verb 2 karena ada objeknya. Seperti itu. Kalau yang delta, fanboys menghubungkan dua kata benda, soybeans itu jamak karena dia bisa dihitung, sedangkan corn itu dianggap tidak bisa dihitung, teman-teman. Ya, makanya jangan dikasih S di sini maksudnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang jawabannya adalah yang bravo. Plural noun tidak memerlukan an atau seperti itu. Lanjut, atau kalau teman-teman penasaran nih dengan agricultural, ini bagusnya adalah teman-teman bisa menemukan akhiran-akhiran kata kalau dia kata sifat. Nah, kata sifat itu sebagian besar, atau kalau teman-teman menemukan kata yang ahliannya al-al ya, itu 80% dia adalah kata sifat, teman-teman. Jadi kalau kita cari agricultural, nah ini kebetulan langsung dikasih sama kamusnya ya. Nah, di situ diarahkan agricultural itu adalah adjektif atau kata sifat. Gitu ya. Dan kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda. Contohnya adalah agricultural land, lahan pertanian. Agricultural laborers, artinya adalah pemberi tenaga kerja pertanian. Atau apa ya teman-teman? Apa ya? Mandor gitu ya. Di sini bilangnya mandor pertanian. Seperti itu. Kan ada mandor, ada apa ya? Satu lagi saya lupa teman-teman yang petani yang dia itu tidak punya sawah tapi diajak kerjasama sama orang yang punya sawah nanti bagi hasil seperti itu. Nah itu kalau yang punya sawahnya itu agricultural laborer seperti itu. Buruh sawah, that's right. Thank you, Mister. Nah itu kadang saya juga terbatas banget bahasa Indonesia saya teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Terima kasih juga atas bantuannya teman-teman. Nanti saya tulis juga karena saya juga terbatas bahasa Indonesianya. Kita coba, sorry teman-teman. Kita coba ke nomor berikutnya. Dicoba lagi, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Waktunya habis, teman-teman. Ada yang sudah nemu jawaban? Nah, saya lihat teman-teman sepertinya bingung dengan yang alfa karena dikasih tanda tanya tuh. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin sudah yakin jawabannya alfa. Ada juga yang menjawab Bravo. Ada juga yang menjawab Charlie, teman-teman. Mari kita cek bareng ya sebelum ada yang menjawab Delta nih. Oke, kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the first US capital was in New York City. Nah, was nggak ada masalah, teman-teman. Karena memang ini ngomongin lampau ya. Di tahun 1800 kan lampau. Pakai was nggak ada masalah. Kalau pakai is malah salah. Gitu ya. Kemudian in itu diikuti tempat, nama kota, nama negara itu benar, teman-teman. Misalkan kalau di Pare gitu ya, kita bilangnya in Pare. Di Kediri, in Kediri. Seperti itu. In New York City nggak ada masalah. Was-nya juga nggak ada masalah. Jadi yang alpha ini tidak apa-apa, tidak ada kesalahan. Karena subjeknya pun juga tunggal, teman-teman. Iya kan? Nah, jadi yang salah bukan yang alpha,
Kalau yang Bravo, but they were. Nah, kalau teman-teman menemukan kata ganti, teman-teman lihat kata ganti itu menggantikan kata benda apa. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, they di sini menggantikan kata apa, teman-teman? Ada yang tahu? US Capital. Betul. Jadi atau New York City juga nggak apa-apa. Nah, pertanyaan saya nih, US Capital atau New York City boleh nggak kita ganti jadi they? Tidak boleh. Ya, betul. Harusnya it ya, teman-teman. Nah, berarti ketemu ya. Jawabannya adalah yang Bravo. Harusnya it. Nah, kalau it nggak boleh pakai were. Pakainya adalah was. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang Bravo. Harusnya the first US capital was in New York City. But they were moved to Washington DC in 1800. Jadi ibu kota negara Amerika Serikat pertama itu berada di New York City. Nah, tapi dia atau ibu kota negara Amerika Serikat pertama itu kemudian dipindahkan ke Washington DC di tahun 1800. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman nanti akan akan jadi cepat mengerjakan dan tepat atau akurasinya akan meningkat ketika sering-sering menemukan soal yang demikian. Maksudnya kasus tentang pronoun, teman-teman. Jadi diingat-ingat kata ganti, cara mengeceknya apakah benar pakai yang jamak atau pakai yang tunggal ya teman-teman cari dia menggantikan kata apa. Nah, karena yang digantikan kapital, dia tunggal, maka harusnya pakai it, bukan pakai word, bukan pakai they, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Kalau diganti that, Mister, apakah boleh? Boleh. Itu pertanyaannya bagus banget. Apakah diganti that boleh? Jawabannya boleh, teman-teman. But that was moved. Nah, that itu juga bisa kata ganti, teman-teman. Artinya itu. Jadi boleh, Mister. Pakai that nggak masalah. Gitu ya. Tapi yang umum ya digantinya it. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan dikirim jawabannya, teman-teman, di chat ya. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Jadi enaknya error analisis ini kita kayak main puzzle, teman-teman. Kayak main tebak-tebakan gitu. Dan benar saja, sudah saya prediksi. Pasti teman-teman ada yang menjawab delta. Dan hampir semuanya menjawab delta nih. Mungkin karena ada dua verb ing ya, teman-teman. Using sama spinning. Nanti saya jelaskan. Nah, yang delta ini bukan jawabannya. Oke. Kata kunci teman-teman di sini adalah kata yarn. Nah, yarn ini juga jarang sekali dipakai di keseharian, di bahasa Inggris sehari-hari ya, teman-teman. Jadi kadang juga nggak tahu artinya. Jadi apa itu gitu. Yarn itu adalah ini, teman-teman. Jadi kalau benang zaman dulu ya, kayak benang wool, itu kan setelah dijadikan benang itu dibentuk bola. Nah, itu namanya yarn. Saya bahasa Indonesianya kurang tahu, tapi yarn itu atau benang gitu aja ya. Jadi kalau diartikan adalah benang seperti itu. Oke. Nah, benang itu tidak bisa dilakukan. Bisa nggak kita melakukan benang? Misalkan teman kita tanya, bro lagi ngapain? Saya lagi benang. Kan nggak bisa, teman-teman. Nah, benang itu kata benda. Nah, kata benda, maksudnya kata benda yang berwujud ya. Kata benda yang berwujud itu bukan dilakukan, tapi dibuat. Nah, jadi harusnya bukan dan, tapi harusnya adalah jawabannya yang alfa, teman-teman, bukan yang bravo ya. Nanti saya jelaskan satu-satu kenapa yang bravo benar, Charlie benar, dan delta benar. Kenapa yang salah yang alfa, ya. Nah, yang alfa tadi sudah saya jelaskan ya. Yang itu tadi adalah benang yang dibuat dari bulu bulu hewan atau dari tanaman, serat tanaman gitu ya. Nah, intinya dibuat dari yang bukan sintetis, itu yarn, teman-teman. Nah, jadi dia itu tidak dilakukan karena kalau dilakukan pun diartikan gak enak. Jadi dalam pembuatan tekstil tradisional, yarn atau benang tadi itu dilakukan dengan cara memutar fiber itu serat, teman-teman. Seperti misalnya wool, wool itu adalah rambutnya hewan itu ya, atau bulunya hewan. Atau katun, katun itu kapas dari tanaman, teman-teman.
menjadi threads. Threads itu juga benang-benang kecil itu. Menggunakan roda putar. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa yang Bravo benar. Ya, yarn itu bisa dibilang benang wool, teman-teman. Gitu ya. Nah, spinning kenapa benar? Teman-teman masih ingat by itu kelas katanya apa sih? Ada yang masih ingat? Kata by itu kelas katanya apa, teman-teman? Preposisi, betul. Nah, preposisi itu setelahnya harus diikuti apa, teman-teman? Yang akan dirubah jadi keterangan nantinya. Jadi preposisi gandengan setelahnya harus ada apa? Noun, that's right, Miss. Ya, jadi harus ada noun di situ. Nah, kalau setelahnya mau diikuti kata kerja, maka kata kerja itu harus dijadikan kata benda atau istilahnya gerund, teman-teman. Nah, gerund itu bentuknya cuma satu, yaitu verb ing. Gitu ya. Dan jadi spinning sudah tidak ada masalah. Jadi kalau spinning ini malah kita ganti verb 1 misalnya, atau verb 2 misalnya, malah salah, teman-teman. Gitu ya. Kemudian kalau yang Charlie, such as ini satu kata, teman-teman ya. Such as ini satu kata, sinonimnya like. Artinya seperti. Dia adalah preposisi juga, merubah kata wool or cotton ini menjadi keterangan. Jadi yang Charlie tidak masalah. Kemudian, nah spinning itu juga tidak ada masalah. Cuman ini beda ya. Spinning wheels. Spinning ini beda dengan spinning yang di depan. Spinning yang di depan ini gerund. Kalau spinning yang di belakang setelahnya using, ini dia kata sifat, teman-teman. Ya, jadi roda putar, roda yang berputar seperti itu. Ya, kalau spinning fibers itu kan bukan fiber yang berputar, tapi memutar fiber, memutar serat, teman-teman. Nah, sedangkan spinning yang di sini ini artinya roda putar atau roda yang berputar, itu kata sifat. Nah, using ini adalah participle juga, kata sifat tapi menjelaskan threads. Namanya participle. Nanti kita pelajari hari ke-10, teman-teman. Kok bisa kata sifat ditaruh di setelahnya kata benda yang dijelaskan? Kan kata sifat harusnya diletakkan di sebelum kata bendanya. Gitu ya. Contohnya spinning itu kan di sebelum kata benda yang dijelaskan, teman-teman. Nah, kenapa kok using menjelaskan threads kok diletakkan di setelahnya? Nanti kita bahas di hari ke-10. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Cuman teman-teman tenang aja, jenis soal collocation ini tidak pernah keluar di soal structure TOEFL yang asli dari ITS, terutama yang online. Gitu ya. Tapi kalau di soal yang tes dari lembaga nanti, ini saya kasih bocoran blueprint atau kisi-kisi ya, teman-teman. Soal ini keluar kalau nggak salah nomor terakhir, nomor 40, teman-teman. Seperti itu. Ada pertanyaan dari Miss Susanti. Spinning wheel itu spinningnya apakah noun adjunct, Mister? Nah, kalau yang spinning yang belakang ini ya, sorry teman-teman, yang depan pun juga bukan ya, karena dia sebagai intinya memutar fiber. Nah, kalau yang spinning ini kan artinya yang me. Kalau yang artinya yang, teman-teman, itu bukan noun adjunct. Contohnya gini, saya punya dua kata yang susunannya verb ing diikuti kata benda, teman-teman. Contohnya adalah, yang pertama adalah crying baby. Biasanya ada e-nya gitu ya. Atau kalau nggak dikasih e, baby-nya kita jamakkan, teman-teman. Crying babies. Itu. Kemudian kalau yang kedua adalah misalnya, nah ini, praying maths. Saya jamakkan juga nggak apa-apa karena nggak ada e-nya, teman-teman. Yang atas itu artinya apa, teman-teman? Crying baby itu artinya apa? Atau mungkin saya kasih kalimat ya biar teman-teman bisa menggambarkan, kepencet teman-teman. Nah, supaya teman-teman bisa menggambarkan artinya. Misalnya kalimatnya berbunyi, he is busy, misalkan gitu ya teman-teman. He is busy with the crying babies. Nah, ada yang tahu crying babies di situ artinya apa, teman-teman? Jangan takut salah, teman-teman boleh nebak, nggak masalah. Betul, Mister. Bayi yang menangis. Ada kata yangnya. Bayi yang menangis. Sama kayak kita bilang kucing yang lucu. Mobil yang mewah. Pria yang tampan. Misalnya gitu ya. Nah, tampan, mewah, itu adalah kata sifat. Nah, crying di sini ini kata sifat murni. Artinya adalah yang me. Nah, kata sifat murni itu berarti dia participle. Bukan gerund, teman-teman. Bukan noun. Ya, dia kata sifat murni. Nah, kalau praying maths, contohnya adalah I bought a
I bought some praying mats gitu ya. I bought some praying mats yesterday. Pertanyaan saya ke teman-teman, praying mats itu bisa nggak kita artikan alas-alas yang sholat? Atau alas atau apa ya teman-teman? Alas itu tempat gitu ya. Nah, alas-alas yang sholat atau yang beribadah. Bisa nggak kita bilang alas-alas yang beribadah? Enak nggak didengar? Nggak enak kan? Nah, berarti artinya bukan alas-alas yang beribadah, tapi artinya adalah alas-alas untuk beribadah. Gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia enaknya ya sajadah gitu teman-teman. Sajadah itu adalah alas untuk beribadah. Seperti itu. Jadi kalau untuk itu bukan kata benda, itu bukan kata sifat murni, itu bukan participle tapi gerund. Nah, gerundnya di situ sebagai noun adjunct. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal, teman-teman. Nah, wheels di sini ini adalah alat ya, maksudnya roda atau apa ya? Mungkin kayak alat rajut atau alat selam, bukan selam yang di air ya, teman. Sulam maksud saya, maaf, sulam untuk menyulam benang itu ya. Nah, alat sulam namanya wheels. Nah, kalau spinning wheels itu artinya alat sulam yang berputar atau roda yang berputar maksud saya, atau roda untuk berputar. Kira-kira enak yang mana? Roda yang berputar atau roda untuk berputar? Konteksnya di sini, teman-teman. Bingung, teman-teman? Sepertinya bingung ya. Nah, mungkin saya artikan aja. Nah, roda yang berputar, teman-teman. Gitu ya. Jadi, untuk membuat benang mungkin teman-teman bisa menggambarkan ada roda yang berputar gitu. Nah, kemudian nanti seratnya itu melewati roda itu, teman-teman. Terus terus sambil berputar dia menarik seratnya itu jadi makin panjang jadi benang. Gitu ya. Jadi artinya itu yang. Nah, kalau ditanya apakah itu noun adjunct, jawabannya bukan. Karena noun adjunct itu dibuatnya dari noun, dari gerund, teman-teman. Sedangkan spinning di sini adalah participle, sama kayak crying babies. Sama kayak bayi-bayi yang menangis. Seperti itu. Jadi itu artinya yang. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang depan, by spinning fibers, spinningnya itu adalah gerund, teman-teman. Tapi bukan sebagai modifier, tapi dia adalah kata kerja inti. Maksud saya, kata benda inti, maksud saya, maaf. Justru fibersnya itulah yang menjelaskan spinning. Dia sebagai objek dari gerundnya, teman-teman. Ya, jadi artinya bukan fiber-fiber atau serat-serat untuk memutar, tapi artinya adalah memutar serat-serat. Nah, gerund itu memang bisa jadi kata benda inti, contohnya seperti ini. Dia juga bisa jadi noun adjunct, jadi kata sifat aja, teman-teman. Contohnya yang praying mats tadi. Nah, cara mengetahuinya gimana? Dengan mengartikan, teman-teman. Karena kalau kita sudah berurusan dengan kata kerja, materi kita hari ketiga ya, kata kerja itu nanti yang membuatnya ribet adalah dengan makna. Seperti itu. Dan kata kerja itu bisa alih kelas kata, teman-teman. Bisa pindah kelas kata ketika bentuknya berubah. Kalau verb ing bisa dua, bisa kata benda, bisa kata sifat. Nah, kalau verb 3 sudah fix dia kata sifat saja. Seperti itu. Gitu ya, Miss. Jadi di situ spinningnya bukan noun adjunct, tapi dia adalah participle. Lebih tepatnya present participle, artinya nanti yang berputar. Seperti itu. Kita lanjut ya ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman semua menjawab delta. Betul sekali, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta dan betul sekali harusnya ada the-nya di situ. Karena universe itu termasuk ke dalam singularity noun atau kata benda yang cuman diciptakan Tuhan, cuman ada satu, maka harus dikasih the, gitu ya.
Maaf teman-teman. Nah, maaf saya agak nggak tahu konslet atau gimana ya, kepencet-pencet sendiri. Nah, jadi nanti kalau dibaca harusnya particles such as quarks and leptons constitute the fundamental building blocks of matter in the universe. Partikel seperti misalnya quarks dan leptons, nah ini saya juga nggak tahu apa ya teman-teman, tapi partikel lah gitu ya teman-teman. Menyusun building blocks of matter itu berarti artinya pondasi zat-zat gitu ya, pondasi semua benda di alam semesta. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba lagi. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Nah, ini masalah vocab lagi, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, teman-teman coba dulu ya. Kemudian kita cek bareng. Ada jawaban alfa antara Bravo atau Charlie. Oke, jadi ada yang menjawab alfa, ada juga yang menjawab Bravo, ada juga yang menjawab Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman ya. Seperti biasa, dicari dulu predikatnya. Di situ predikatnya adalah have been, teman-teman. Nah, kenapa kok pakai been? Nggak pakai is, nggak pakai were, nggak pakai be atau being. Kenapa harus been? Ada yang tahu nih, mungkin sebelum saya yang menjelaskan nih. Kenapa di situ pakai been, teman-teman? Atau saya kasih bocoran ya. Jadi been itu adalah verb 3 dari auxiliary verb apa namanya? To be, teman-teman. Jadi to be itu verb 3-nya adalah been. Teman-teman masih ingat ada auxiliary yang harus diikuti verb 3. Auxiliary yang harus diikuti verb 3 itu auxiliary apa aja, teman-teman? Saya ingat teman-teman, atau buka catatan teman-teman juga nggak masalah. Coba dilihat verb 3. Nah, itu yang auxiliary yang boleh pakai verb 3 itu auxiliary apa aja? Iya, betul. To be sama have ya, teman-teman. To be itu boleh diikuti verb 3, nanti jadi pasif. Oke. Nah, have itu pun juga bisa, bahkan harus ya, teman-teman. Kalau have itu harus verb gandengannya adalah verb 3. Nah, jadi been di situ itu sudah benar, teman-teman. Yang alpha tidak ada masalah. Ya. Di situ malah salah kalau kita ganti misalnya verb SES, misalnya is atau misalnya am atau are atau was atau were, nggak ada apa namanya? Jadi salah nanti malahan. Itu jadi pakai been sudah benar. Have been able. Nah, kenapa kok pakai to be kata kerjanya? Karena kalimatnya nominal. Maksudnya nominal itu informasi yang disampaikan di sini tidak ada kata kerjanya, teman-teman. Ya, mampu kan bukan kata kerja, dia kata sifat. Nah, otomatis pakainya to be seperti itu. Dan karena ada have ya to be-nya dirubah menjadi verb 3, have been. Jadi yang alpha tidak ada masalah, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang Bravo able to survive extreme conditions. Kata benda condition dijelaskan oleh kata sifat extreme. Secara urutan tidak ada masalah. Conditions di situ dia jamak karena memang tidak ada penanda jumlahnya, teman-teman di situ. Kalau misalkan nggak ada penanda jumlahnya, kata benda yang bisa dihitung dan letaknya di objek, entah itu objeknya preposisi atau objeknya kata kerja, harus dijamakkan. Nah, jadi yang Bravo ini tidak ada masalah juga, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie, remaining itu bukan predikat. Karena memang kita juga tidak butuh predikat. Di depan sudah ada verb 1 have, teman-teman. Gitu ya, dia auxiliary, tapi dia verb 1, bentuk verb 1 lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, maka remaining ini nggak boleh kita rubah jadi predikat. Nanti malah double predikat. Dan juga pun di sebelumnya ada koma 1. Subjek predikat tidak boleh dipisah 1 koma, teman-teman. Nah, apakah sudah benar pakai verb ing atau verb 3? Atau bahkan to verb 1, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di setelahnya ada dormant itu kata sifat, teman-teman. Dan remain itu memang kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Maka kalau setelahnya diikuti kata sifat seperti ini ya tidak masalah. Gitu ya. Jadi dan dia nggak bisa pasif, teman-teman ya. Kata kerja yang tidak butuh objek tidak bisa dipasifkan. Jadi kalau teman-teman menemukan remained ada ed-nya itu pasti verb 2 bukan verb 3. Nah, jadi yang Charlie sudah benar, teman-teman. Nah, untuk menjawab soal ini, saya pengen teman-teman membandingkan.
Gitu ya. Dua kalimat ini, teman-teman. Kira-kira kalimatnya yang masuk akal atau yang enak yang mana? Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama, ini selamanya saya gedein, teman-teman. Selama 7 tahun. Itu kalimat pertama, teman-teman. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 7 tahun yang lalu. Nah, coba saya baca lagi ya. Yang pertama, saya sudah bekerja di sini selama 7 tahun. Kalimat yang kedua, saya sudah bekerja di sini selama 7 tahun yang lalu. Enak yang mana, teman-teman? Yang pertama atau yang kedua, kalau kita logika? Nah, enak yang pertama ya, karena kalau kita pakai selama, itu setelahnya harus diikuti durasi, berapa lamanya saja. Gitu ya. Nah, kalau misalkan mau pakai yang lalu, atau kapan mulainya, atau starting point-nya ya, kita bukan pakainya selama, tapi pakainya adalah sejak. Nah, sekali lagi ini masalah vocab, teman-teman. Masalah vocab preposition, bedanya selama yaitu for kalau di Inggris kan ya. Kemudian sejak yaitu since. Nah, kalau since teman-teman boleh ikuti ago setelahnya. Sejak 7 tahun yang lalu. Nah, tapi kalau selama petunjuk teman-teman di sini adalah kata for ya, maka jangan dikasihkan ago. Ini penambahan, teman-teman. Kata yang tidak perlu di dalam kalimat. Harus dihapus agonya. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya malah yang delta. Nggak apa-apa, karena masalahnya di vocab. Saran saya nanti mohon ditulis ya, teman-teman. Kalau ada for diikuti penanda waktu, contohnya di sini more than 100 million years, maka cukup diikuti durasinya. Nggak perlu ditambah ago. Gitu ya. Nah, tapi kalau pakai since, boleh ditambah ago. Saya sampaikan boleh karena tidak harus, teman-teman. Since itu bisa ditambahkan ago kalau dia diikuti berapa lama berlewatnya ya, atau sejak kapan gitu. Tapi kalau titiknya, misalkan sejak Perang Dunia Pertama, kan nggak boleh dikasih ago juga, teman-teman. Jadi kalau pakai sejak ya teman-teman harus lihat maknanya seperti itu. Jadi kalau mau pakai ago, more than-nya, bukan more than-nya teman-teman yang dihilangkan ya, tapi for-nya diganti jadi since atau sejak. Gitu ya. Jadi kalau mau pakai ago, teman-teman for-nya itu diganti menjadi since. Coba kita artikan sejak lebih dari 100 juta tahun yang lalu. Tapi juga kayaknya kalau ada more than-nya juga nggak enak ya, teman-teman. Jadi mungkin juga bisa dihilangkan more than-nya juga. Nanti kalau mau pakai since gitu ya. Jadi sejak 100 juta tahun yang lalu. Karena kalau sejak ya harus jelas. Kalau more than itu kan tidak jelas. Lebih dari 100 juta tahun yang lalu itu berapa? Nah, mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan. Cuman kayaknya itu nggak pernah jadi kasus seperti itu. Jadi subjeknya ini yang mana, Mister? Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih sebelum saya yang menjelaskan ke teman-teman. Subjek dari kalimat ini yang mana, teman-teman? Kita pecah-pecah ya. Subjeknya ada yang tahu yang mana? Bukan bakterianya, teman-teman. Sebelumnya bakteria ada of-nya. Nah, subjek. Tapi kalau teman-teman misalkan gini ya, subjek seluruhnya. Kalau subjek seluruhnya ya sebelum predikat itu semuanya subjek, teman-teman. Jadi have been kan dia predikat ya tadi. Subjeknya itu mulai dari some sampai bakteria itu subjek. Nah, tapi kalau kita merujuk ke kata benda sebagai rujukan predikat, nah kata bendanya adalah types. Jadi some types itu adalah subjeknya. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kita mau melihat ya types-nya ini. Nah, saya ingin menjelaskan ini karena takutnya nanti teman-teman menemukan misalnya menemukan misalkan a class of students, misalkan gitu teman-teman. A class of students, nah itu merujuknya kepada kelasnya, bukan kepada studentsnya. Jadi sebuah kelas atau sebuah ngomongnya, sekumpulan murid-murid gitu dari satu kelas, maksudnya seperti itu. Nah itu yang dihitung kelasnya, bukan is-nya. Seperti itu. Makanya saya merujuknya ke kata benda type. Jadi kalau ditanya subjeknya yang mana, subjeknya types seperti itu. Able di situ sebagai complement ya. Kalau kita pakai kata kerja to be yang tidak ada kata kerja setelahnya atau kita nyebutnya linking verb, teman-teman, setelahnya tidak butuh objek. Jadi kalau menemukan kata benda itu bukan objek tapi pelengkap atau keterangan. Nah, able di sini keterangan, ada tambahannya yaitu to survive extreme conditions. Nah, ini keterangan atau complement. Nah, remaining dormant for more than 100 million years ago, million years titik gitu ya. Itu dia sebagai positif atau informasi tambahan saja yang
Kalau dihilangkan tidak mempengaruhi informasi intinya. Seperti itu. Gitu ya, Mister. Jadi subjeknya adalah types. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, teman-teman waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab Charlie dan betul teman-teman. Jawabannya Charlie. Tapi mungkin sebelum saya menjelaskan ada yang tahu harusnya bagaimana atau betulnya bagaimana teman-teman. Iya betul, harusnya the same manner. Ini kebalik ya teman-teman. Materi tentang adjektif atau chapter 6. Kata sifat ketika nempel dengan kata benda yang dijelaskan, urutannya kata sifatnya dulu baru kata benda. Nah kayaknya ya teman-teman, ini kayaknya kenapa kok saya buatkan soal yang sama dengan yang dicontoh tadi. Kayaknya jenis soal ini atau manner same ini nanti akan keluar di soal yang diteskan dari lembaga. Nah biasanya saya membuat soal itu kalau yang ada tes nanti untuk mengantisipasi teman-teman biar bisa mengerjakan di tes nanti, itu saya samakan di latihan salah satu soal atau salah dua soal. Gitu ya, teman-teman. Nah, kayaknya soal ini itu nanti keluar di tes yang dari lembaga. Saya lupa ya, teman-teman, tapi biasanya yang saya buat seperti ini, saya ulang-ulang seperti ini nanti biasanya keluar di tes seperti itu. Ya, betul. Jawabannya Charlie harusnya the same manner. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, ternyata sudah habis untuk sesi sore. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum sambil saya absen ya, maaf, jangan meninggalkan lapangan upacara dulu, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Atau gini, nanti teman-teman kalau ada latihan menemukan kesulitan, japri aja ya, jangan sungkan-sungkan teman-teman. Misalkan ragu, Sir, ini betulnya apa ya? Kok saya ragu? Tapi dikunci jawabannya ini, misalnya gitu. Tanyakan aja. Oke, karena memang di error analisis, sekali lagi, babnya sudah kita pelajari dari chapter 1 sampai chapter 8. Tentang penggunaan kelas kata di dalam kalimat. Nah, cuman yang tidak bisa kita bahas dalam waktu singkat adalah vocab-vocab yang banyak banget di dalam kelas kata itu. Contohnya kapan menggunakan eh, as ya untuk bilang sama dengan, kapan menggunakan to kalau as itu the same as teman-teman. Nah tapi kalau kita pakainya similar itu gandengannya bukan as, similar as itu salah ya, harusnya similar to seperti itu. Nah kadang kapan kita tidak perlu preposisi, contohnya menggunakan resemble itu kata kerja artinya menyerupai. Nah dia butuh objek teman-teman, resemble apa, jadi langsung dikasih objek, jangan dikasih preposisi gitu ya. Nah, kalau kata sifat kan nggak boleh punya objek, jadi harus dikasih preposisi, makanya ada the same as, similar to. Nah, kenapa kok pakai itu? Nah, itu sudah gandengan. Nah, itu biasanya nanti keluar di tes. Itu sekali lagi itu adalah masalah vocab. Vocab teman-teman bisa perkaya dari latihan. Atau nanti sesi malam teman-teman silahkan ikut lagi ya, supaya dapat soal yang beda. Seperti itu. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua untuk sore ini. I'll see you again next time. Bila saya say salam. Oh ya, sebentar. Hampir lupa teman-teman. Mohon maaf untuk hari Sabtu Minggu besok ternyata sudah saya cek saya nggak bisa teman-teman untuk apa namanya mengganti kelas yang kemarin saya off ya. Jadi solusinya gini, nanti akan ada materi yang kita gabung jadi satu hari. Jadi yang harusnya dibahas 2 hari, jadi kita jadikan 1 hari. Nggak apa-apa, karena untuk materi ke depan ada yang materinya dikit kok teman-teman. Jadi kita bisa gabung untuk 1 hari dan waktunya tidak akan nambah. Jadi sama, selesainya juga kurang lebih seperti ini, seperti kita belajar biasanya seperti ini. Gitu ya. Baik, terima kasih atas partisipasi dan keaktifan dan kehadiran teman-teman hari ini. I'll see you again next time. Terima kasih teman-teman. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.